Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Yang pertama, pengetahuan tentang jaringan komputer. Apa yang diketahui tentang jaringan komputer itu? Apa saja? Kita lihat. Jaringan komputer adalah merupakan gabungan beberapa perangkat komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan akses informasi dari berbagai tempat antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Nah, di sini ada pengertian dari switch, hub, router, dan WiFi. Itu perangkat-perangkat yang cukup penting di dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah switch, ialah sebuah perangkat keras yang memungkinkan terjadinya distribusi paket data antar komputer dalam jaringan dan mampu untuk mengenali topologi jaringan di banyak layar sehingga paket data dapat langsung sampai ke tujuan. Hub adalah perangkat jaringan yang sederhana. Hub tidak mengatur alur jalannya data di jaringan. Jadi setiap paket data yang melewati hub akan dikirim broadcast ke semua port yang ada hingga paket data tersebut sampai ke tujuan. Nah, router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya dan digunakan untuk memperluas jaringan yang kecil ke jaringan yang luas. Jadi ini terusan dari switch dan hub. Nah, dan WiFi adalah singkatan dari wireless fidelity, yaitu teknologi wireless atau nirkabel yang memiliki kemampuan penyedia akses internet dengan bandwidth yang besar hingga sampai 11 MB. Nah, sini ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama LAN, itu areanya lebih kecil atau dalam satu ruangan atau beberapa ruangan saja. Jadi seperti di ruang kantor, ruang sekolah, atau ruang rumah kita. Jadi hanya terhubung, hanya cakupan yang kecil saja. Yang kedua adalah MAN. MAN adalah Metropolitan Area Network. Jadi area network ini atau area jaringan ini hanya bisa sampai 50 km. Jadi bisa menghubungkan antar kota ke kota yang lainnya. Cakupannya lebih luas daripada LAN. Yang kedua adalah WAN. WAN adalah Wide Area Network. Jadi lebih besar daripada MAN. Cakupannya bisa menghubungkan provinsi antar provinsi atau negara atau bahkan antar Asia, antar benua dengan benua yang lainnya. Contohnya kita sering dengar yaitu internet. Nah, di sini adalah topologi jaringan komputer. Jadi di sini ada topologi star, itu bentuknya seperti star, seperti bentuknya topologi star bentuknya seperti bintang. Nah, di tengah-tengahnya ada hub atau switch yang menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Kedua adalah topologi ring, disusun komputer dihubungkan dan disusun seperti cincin. Yang ketiga adalah topologi bus. Topologi bus ini komputer dengan yang lainnya dihubungkan dengan kabel koaksial, yaitu sebagai jalur utama penghubung antar komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, di sini ada tujuan dan harapan mata kuliah ini. Harapan mata kuliah ini seperti apa? Itu memahami konsep jaringan, bagaimana istilah-istilah yang di dalam jaringan komputer itu seperti apa. Yang kedua adalah konfigurasi kabel UTP, konektor RJ45, cross, dan strike.
Yang ketiga adalah konfigurasi IP address, bagaimana kita memasukkan IP atau alamat untuk komputer atau laptop kita. Keempat, testing koneksi, itu kestabilan koneksi bagaimana, atau sudah baik ataukah sudah atau belum. Yang kelima adalah sharing data, jadi kita akan berbagi data kita ke data orang lain. Yang keenam adalah sharing hardware komputer. Yang ketujuh, jaringan wireless. Dan masih banyak lagi harapan yang kita inginkan dalam mempelajari matkul ini. Setelah kita mengetahui tujuan mata kuliah ini, kita pasti bertanya bagaimana pentingnya jaringan komputer untuk kita. Pertama, jaringan komputer. Kenapa sih jaringan komputer itu penting? Jika pada zaman sekarang ini tidak ada jaringan, sudah dapat pastikan bahwa kehidupan manusia itu tidak akan semudah sekarang ini. Manusia akan semakin tertinggal berita dan informasi dari negara-negara lain. Waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang teknologi pun juga akan semakin meningkat. Namun di samping itu, manusia juga harus lebih berhati-hati dalam keamanan jaringan komputer dan penyebaran virus yang akan semakin cepat. Bagaimana kalau dunia ini tidak ada jaringan komputer? Pasti akan lebih sulit dapat memperoleh informasi. Lalu adalah contoh dan dampak jaringan komputer. Contoh dan dampak jaringan komputer itu yang pertama adalah contoh dan dampak positif jaringan komputer. Contoh dan dampak jaringan komputer. Contoh dan dampak positif jaringan komputer. Yang pertama adalah resource sharing atau berbagi sumber daya. Yang kedua, high fidelity atau ketahanan data tinggi. Tiga, saving money atau menghemat uang. Keempat, berbagi hardware. Yang kelima, keamanan dan keteraturan data. Yang keenam, kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Yang ketujuh, scalability atau skalabilitas. Yang delapan, medium komunikasi. Yang sembilan, cepat dan efisien. Yang sepuluh, real time atau langsung. 11, terintegrasi oleh data. Contoh dan dampak negatif jaringan komputer yaitu peningkatan biaya untuk membangun jaringan. Terus diperlukan manajemen hardware dan administrasi sistem. Tiga, berbagi file yang tidak dikehendaki. Empat, virus dan hacking. Yang kelima, berkurangnya komunikasi antar muka. Jadi contohnya kita dengan adanya teknologi yang seharusnya yang jauh jadi dekat, tapi yang dekat malah jadi jauh dengan adanya teknologi. Hanya serius dengan alat-alat komunikasi tersebut, tidak langsung dengan sosialisasi kita kepada orang lain, menimbulkan sifat asosialisasi. Demikian penjelasan jaringan komputer dari saya. Apabila saya banyak salahnya, saya minta maaf ya, karena masih pemula seperti saya, masih belum, ya mohon maaf apabila banyak salahnya, kurangnya materi atau belum menguasai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.